warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istighfafi nu'udil kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhi khalasat lahumul a'mal wa safat anhumul ahwal. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, ulama al-aizah, para ustaz, para alim, wabil khusus guru kita Pengersa Suryatman dari Tasik, Ustaz Haji Samin bin Haji Ma'ruf, dan juga Bapak Haji Hamzah bin Haji Ma'ruf yang pada malam hari ini mengundang kita. Segenap asatir, guru-guru dan juga jamaah majlis-majlis taklim yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini untuk memenuhi undangan dari Ustaz Samin. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan umroh beliau Allah berikan kelancaran. Dan juga membawa umroh yang mabrurah, membawa ibadah yang nanti insya Allah akan kita rasakan keberkahannya. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dulu itu Kemang itu disebut tempat jin buang anak. Pak, romannya pada ngantuk-ngantuk amat ini. Kemang itu dulu orang sebut tempat jin buang anak. Jadi orang sepi ditaruh di sana juga udah pada ogah. Itu saking sepinya, dan kayaknya dulu ya bakal seperti itu terus. Tapi sekarang di sana di Kemang itu jadi tempat elit, jadi tempat semuanya orang-orang, tanahnya juga tanah yang mahal sana. Ini yang namanya zaman seiring dengan perubahan waktu, ini terus berubah. Demikian juga dengan Makkah hadirin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim tatkala itu berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan keturunanku di satu lembah yang gak ada pohonannya sama sekali di sisi rumahmu. Dulu Mekah itu Bapak Ibu, itu Mekah dulu itu tempat jin buang anak, istilah orang sini. Artinya benar-benar tempat yang sangat sepi, di mana daerah-daerah lain seperti Syam, kemudian Mesir sudah punya peradaban-peradaban yang tinggi, tetapi di Mekah itu adalah lembah tandus, satu tempat yang dilirik aja oleh orang itu ogah. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menaruh dzurriyyahnya, untuk meletakkan keturunannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam di tempat ini. Nabi Ibrahim juga berdoa, faj'al af'idatan nas, ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di sini, di lembah yang tandus ini, liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Kita tahu semua, anak kalau udah keenakan main HP, kira-kira sama sholat gercep apa entar-entar baik? Entar-entar baik pasti. HP yang nggak anak nggak maknya sama aja, apalagi bapaknya. Itu gara-gara sibuk dengan sesuatu yang menurut dia, dengan sesuatu yang emang enak menurut dia.
Ini sengaja aku tempatkan keluargaku, kata Nabi Ibrahim, di lembah yang tandus ini ya Allah, liyuqimus shalah, untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini jika benar-benar hatinya sudah kosong dari urusan-urusan dunia, jika benar-benar hatinya sudah tidak sibuk dengan segala hal yang membuat dia asyik, maka itu bisa mendirikan sholat di situ. Namun Nabi Ibrahim berdoa juga, ya Allah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia ini kemudian menuju kepada mereka, kepada dzurriyyatku, menuju di Mekah, menuju ke Mekah dan menuju kepada keturunan-keturunanku. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, dan doa Nabi Ibrahim ini kemudian beberapa abad setelahnya Allah kabulkan. Sekarang saya tanya, Mekah rame apa sepi Pak? Rame apa sepi Bu? Jangan melihat sekarangnya. Dulu itu lembah tandus yang orang-orang ngeliriknya juga. Dicari ya nanam di sini mah enak. Ya sekali nancepin singkong aja bisa tumbuh. Dia diumbar aja, diumbar tumbuh sendiri. Nah di sana mau ditanamin apa juga nggak bisa pada waktu itu. Di lembah yang tandus ini sengaja Nabi Ibrahim menempatkan dzurriyyahnya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian menurunkan bangsa Arab, menurunkan Quraisy, menurunkan Bani Abdul Muttalib, menurunkan Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW di lembah ini. Dan Allah ijabah, Allah jawab doa Nabi Ibrahim, sehingga semua hati orang-orang Islam ini menuju ke sana. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini pada pengen kayak Ustaz Amin ya. Pengen nggak kayak Pak Haji Hamzah? Pengen. Insya Allah kita sama-sama nanti ke sana. Waktunya beda, ongkosnya juga masing-masing. Tapi Insya Allah sama-sama kita bisa ke sana. Amin. Hati kita tertuju ke sana, hati orang-orang Islam memang girohnya, semangatnya akan ke sana. Bener dah saya mah. Udah pernah sekali pengen ke sana lagi. Saya 2017 waktu itu ke sana, rasanya pengen ke sana lagi. Nggak bakal keobatan, walaupun ke Blok M Square, di atasnya kan ada Ka'bah tuh, nggak bisa ngobatin itu saudara. Ke Pondok Gede juga nggak bisa ngobatin, karena kangennya memang kangen pada tanah suci. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kedua, Ustaz Amin, Bapak Hamzah nanti di sana ketika sampai di Mekah, kemudian ambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh, pakai pakaian ihram. Ingat jangan pakai yang ada jahitannya Ustaz Amin. Ya, jadi ya nggak boleh pakai yang ada jahitan. Kira-kira GT-Man ada jahitannya nggak tuh? Ada jahitannya ya? Ada, nggak usah pakai jadinya. Ya paling berapa hari ya? Berapa hari begitu. Ambil mikot, niat untuk melaksanakan umroh. Kemudian sampai pertama kali dalam pelaksanaan umroh itu sampai di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf yang pertama kali. Namanya tawaf wajib. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, di area Ka'bah itu ada beberapa tempat yang merupakan tempat mustajab. Perhatiin dan nanti di sana ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini bersandingan dengan Hajar Aswad. Nanti Ustaz Amin, Pak Hamzah bakal lihat di sana. Di pintu Ka'bah dengan yang bersandingan dengan Hajar Aswad ini ada satu sisi, inilah yang namanya multazam. Nah sampai di tempat atau di multazam ini silakan doa, sebutkan permohonan-permohonan kepada Allah. Tentunya bukan kepada Ka'bah, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon permohonan-permohonan untuk keluarga, untuk jamaah semuanya, untuk anak-anak, dan juga untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Doain kita besar. Didoain kita yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa nyusul lagi ke sana. Amin. Kemudian selain itu, Rasulullah SAW juga menyebutkan di antara rukun-rukun atau
sudut-sudut yang ada pada bangunan Ka'bah itu ada yang namanya rukun Yamani. Jadi kalau kita hitung dari pintu Ka'bah, kemudian kita muter, tawaf itu muternya dengan sisi sebelah kiri badan kita, Bu. Jadi kita muter begini. Kalau dari pintu Ka'bah kemudian muter, itu namanya rukun atau sudut Irak, rukun Iraki. Kemudian setelah itu baru rukun Syam. Satu lagi sudut yang ini namanya rukun Yamani. Nah, di rukun Yamani kata Rasulullah SAW, setiap kali aku lewat rukun Yamani, aku mendengar di situ ada malaikat mengucapkan amin. Dan Allah mengutus malaikat, menugaskan malaikat di rukun Yamani ini sebanyak 70.000 malaikat, saudara. Sebenarnya ya bukan untuk amin aja, untuk urusan-urusan lain. Tapi nanti kalau kebetulan Pak Hamzah sampai rukun Yamani, itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang nyautin bukannya Bang Pian, yang nyautin bukannya Peri, yang nyautin malaikat. Kira-kira aminnya Peri sama aminnya malaikat sama kagak? Agak, beda lah. Peri ada kagak Peri? Biarin aja kopinya, kagak ada air hangatnya tadi. Kopi doang kan, Bang Mamat ya. Aminnya Bang Muhammad, aminnya sama nggak sama amin malaikat? Beda. Beda. Maka sampai di rukun Yamani kata Rasulullah, ketika engkau lewat rukun Yamani, maka faqul Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Pak Hamzah, rukun Yamani. Itu doa yang namanya doa sapu jagat. Sapu jagat itu maksudnya jagat dunia, jagat akhirat udah baik-baik aja semuanya. Kan enak di dunia enak, di akhirat enak, di dunia baik, di akhirat baik. Itu kan yang kita pengen. Yang kita pengen semuanya, dua kehidupan ini atau dua jagat ini Allah memberikan kita yang baik-baik. Maka doa itu udah cukup sekali. Namanya rukun Yamani. Nah, kemudian ada juga tempat. Ini alhamdulillah malam ini nggak hujan Ustaz ya? Iya. Alhamdulillah nggak hujan. Kemarin hujan gede banget. Kalau ngomong hujan, saudara, ini Tawang kira-kira hujan. Tawang hujan gede kayak kemarin, kayak orang ditumpahin. Ini Tawang ambruk ya nih Ustaz? Copot ya. Di Ka'bah itu ada yang namanya Al-Mizab. Mizab itu talang. Talang airnya Ka'bah, saudara. Jadi kalau jalan dari Hajar Aswad, pintu Ka'bah, Hajar Aswad, pintu Ka'bah, terus muter, kemudian rukun Iraki, setelah rukun Iraki kita muter lagi. Nah, di situ ada talang. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, ini Ka'bah, saya jalan dari sebelah sini. Kemudian setelah pintu Ka'bah, terus ketemu sudut namanya rukun Iraki. Nah, kemudian sebelum ketemu rukun Syam, ini ada namanya talang, namanya Al-Mizab. Ini pun tempat mustajab. Doalah di situ. Doa supaya Allah berikan tetapnya iman dan Islam. Allah berikan terangnya hati. Allah berikan barokah dunia akhirat. Itu yang penting. Ini Al-Mizab. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ini Ka'bah merupakan rumah atau merupakan bangunan yang pertama kali sudah Allah siapkan, bahkan sebelum manusia diciptakan di dunia ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan di muka bumi ini adalah sesuatu yang namanya Bakkah. Yang disebut dengan Bakkah itu areal Masjidil Haram, itulah Bakkah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Bakkah ya Makkah, bahasa dulunya Bakkah. Tapi yang disebut dengan Bakkah itu adalah areal Masjidil Haram. Nah, di luar Masjidil Haram itu namanya Makkah. Sama-sama itu adalah tanah mulia semuanya. Tanah mulia di mana kita di situ harus memuliakannya. Masuk lagi ke dalamnya, yaitu ke areal Masjidil Haram, maka itu namanya Bakkah. Nah, di dalam Bakkah itu ada yang namanya Ka'bah. Ka'bah inilah yang namanya Al-Bait, yang namanya Baitullah atau Baitul Atiq. Ka'bah kadang-kadang disebut Ka'bah, bangunan yang bentuknya kotak tuh.
Ya, kalau kita memang benar-benar memuliakan bangunan ini, karena semua orang sholat kalau nggak madhab sini nggak sah, jadi pusat. Ini bangunan kotak ini yang namanya Ka'bah kadangkala disebut sebagai Baitul Atiq. Atiq itu artinya bebas, saudara. Ulama mengatakan kenapa Ka'bah disebut sebagai Baitul Atiq, sebagai bangunan yang bebas. Itu artinya bebas dari teror, bebas dari serangan, bebas dari ancaman musuh. Musuh mau datang dari mana aja nggak pernah kena itu nih yang namanya Ka'bah. Tentara Abraha, tahu tentara Abraha? Tentara Abraha gagal menyerang Ka'bah. Ka'bah ini adalah Baitul Atiq, adalah rumah yang sudah Allah jamin akan selalu bebas, akan selalu terjamin keselamatannya, akan terjamin. Ini satu pengertian dari Baitul Atiq. Yang namanya Atiq artinya kebebasan, membebaskan. Selain itu hadirin, kenapa Ka'bah disebut dengan Baitul Atiq? Karena Ka'bah inilah yang nanti akan membebaskan orang-orang yang tawaf sana. Orang-orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah ini nanti akan dibebaskan dari api neraka. Amin. Ustaz Amin, Pak Hamzah insya Allah punya jaminan itu nanti. Tapi emang gak ada suratnya. Jadi jangan terus bawa ini surat jaminan surga saya nih, saya pengen sekolahin, ya gak bisa. Tetap itu jaminan dari Allah bahwa Baitul Atiq, rumah yang membebaskan, itu artinya yang membebaskan orang-orang yang tawaf mengelilinginya, dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan Ustaz Amin, Pak Hamzah, kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapat jaminan ini. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kita sampai sekarang ini terus bertawaf, kita terus mengelilinginya. Ketika pelaksanaan umroh, pelaksanaan haji, kalau nggak ada tawafnya nggak sah, Pak, Bu, pasti ada tawafnya. Selesai dari pelaksanaan tawaf, tetap boleh juga Ustaz Amin, Pak Hamzah, tawaf aja, namanya tawaf sunnah. Andai nggak mau ambil mikot, nggak mau melaksanakan umroh, pengen tawaf aja, sholat subuh, sebelum sholat subuh berangkat jam 2:30, tawaf dulu nggak apa-apa, tawaf aja dulu di situ. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat-malaikatnya sebanyak 700.000 malaikat. Masing-masing malaikat ini membawa salasil, membawa rantai terbuat dari emas. Ini buat menggiring Ka'bah kepada mahsyar nanti di hari kiamat. Kemudian sampai di padang mahsyar, ada seruan dari malaikat, ya Ka'bah, siri, Ka'bah, ayo jalan sendiri. Kata Ka'bah, enggak mau, saya enggak mau jalan kecuali permintaan saya dikabulkan. Kata malaikat, memang apa permintaanmu wahai Ka'bah? Permintaan saya, ya Allah, ya Rabb, orang-orang yang meninggal hauli, orang-orang yang meninggal di sekitarku, maka engkau berikan aku syafaat untuk menyelamatkannya. Allahumma syafi'ni fiman mata hauli. Ya Allah, berikanlah aku syafaat, berikanlah aku kemampuan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di sekitar tanah haram, di sekitar aku, kata Ka'bah. Oleh Allah dikabulkan permohonan pertama ini. Kata malaikat, ya Ka'bah, siri, Ka'bah udah jalan sekarang. Nggak mau, masih ada permintaan saya lagi, kata Ka'bah. Banyak banget ya? Banyak, Bu. Permintaannya ada 3. Kemudian permintaan yang kedua, ketika Ka'bah belum juga mau berjalan, dia masih diem aja, ya masih diem, nggak mau digiring juga nggak mau. Ya Allah, permintaanku yang berikutnya, aku mohon kepadamu ya Allah, orang-orang yang pernah tawaf mengelilingi aku, ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah aku untuk memberikan syafaat, berikanlah aku kemampuan untuk mensyafaatinya. Kata malaikat, itu yang habis tawaf
ada juga yang pada dosa besar. Itu yang habis tawaf, ada juga yang pada bangor. Kemudian kata Ka'bah, ya Allah, meskipun mereka pernah melakukan dosa besar setelah tawaf padaku, biarkan aku memberikan syafaat untuk menyelamatkan mereka di neraka. Jadi tetap jaminannya Bu, Pak, tetap jaminannya orang yang pernah tawaf itu akan dapat syafaatnya Ka'bah nantinya, diselamatkan dari neraka. Setelah umroh, selesai umroh, ya bangor lagi, maksiat lagi, nggak berhenti. Misalnya bukan orang sini, bukan jauh, udah pokoknya orang jauh, tetap nanti akan mendapatkan syafaat. Ketika di neraka akan mendapatkan syafaat Ka'bah, dan Ka'bah akan menyelamatkannya. Tapi yang mungkin 1000 tahun, tapi yang mungkin beberapa tahun, ya orang maksiat mulu. Tapi kan enak, ada jaminan untuk orang-orang yang pernah tawaf mengelilingi Ka'bah dalam pelaksanaan haji, dalam pelaksanaan umroh. Ini ada jaminan akan Allah berikan ampunan nanti. Nah, permintaan-permintaan itu ketika sudah dituruti, kemudian sudah dikabulkan oleh Allah, maka orang-orang yang meninggal di sekitar Ka'bah, orang-orang yang wafat ketika pelaksanaan haji atau umroh, ini kemudian disuruh oleh Allah pisah. Yang pernah tawaf, yang meninggal di sekitar Ka'bah, semuanya pisah, jangan bareng-bareng sama rombongan yang lain. Terpisah, kemudian semuanya ada di sanding Ka'bah sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini Ka'bah, Pak, yang punya keutamaan bisa memberikan syafaat kepada orang yang pernah tawaf di sana. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, nanti kalau tawaf Ustaz Amin, kalau tawaf Pak Hamzah, yang tawaf kan badannya, badan kita muterin berapa kali manasik kemarin? 7 kali, betul Bu, 7 kali. Walaupun yang memutari Ka'bah, yang tawaf Ka'bah itu adalah badan kita, namun hendaknya hati kita juga mengitari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika badan kita memutar Ka'bah, membacakan zikir-zikir, maka hati kita juga harus Allah, Allah, Allah. Seolah-olah hati kita ini sedang mengharapkan rahmat Allah, dan kita sedang mengitari arsy-Nya Allah, mengitari singgasananya Allah. Zikir terus, jangan putus-putus. Allah, Allah, Allah. Justru yang diinginkan, justru yang dimaksud dalam ibadah tawaf ini adalah hati kita. Kalau badan kita bisa mengitari Ka'bah, maka seyogianya hati kita juga bisa mengitari arsy atau mengitari singgasana Allah. Dan kita senantiasa berzikir dan terus mengingat Allah, 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 sampai benar-benar itu melekat ke dalam hati kita. Selesai tawaf kita masih Allah, Allah. Itu saking cintanya kita kepada Allah. Karena memang yang dituju sebenarnya bukan Ka'bah itu. Ka'bah hanyalah simbol untuk menyatukan, tapi yang dituju adalah zikrullah. Yang dituju adalah mengingat Allah dengan seraya mengagungkan kebesaran Allah. Kemudian selesai tawaf, biasanya langsung sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah. Itu badan juga itu. Badan, makanya ibadah haji disebut ibadah badan dan ibadah harta. Kalau sholat ibadah badan aja, ya walaupun modal sarung boleh dikasih, kokok juga boleh dikasih, artinya hartanya tidak terlalu dominan. Kalau ibadah sholat, begitu juga puasa. Kira-kira ada nggak puasa yang mahal, Pak? Nggak ada. Puasa yang mahal ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Puasa, sholat, syahadat, apalagi syahadat, pakai ongkos nggak syahadat? Enggak. Nah, kalau haji ini ibadah badan dan ibadah harta. Badannya sehat, kuat, masih muda, pokoknya masih gagah banget dah. Masih gagah banget. Tapi duitnya nggak ada, bisa nggak? Nggak bisa juga. Duitnya banyak,
Badannya sakit. Kontrakannya ada 40 pintu. Amin ya Allah. Pokoknya banyak banget dan duitnya dia. Orangnya di kursi roda. Tapi stroke. Kira-kira bisa nggak? Kagak. Nggak bisa. Maka ibadah haji, ibadah umroh adalah ibadah badan sekaligus ibadah harta. Inilah kenapa ulama kadang-kadang mengelompokkan rukun Islam, syahadat, sholat. Habis sholat apa? Puasa. Puasa. Habis puasa? Zakat. Zakat. Itu dikelompokkan ibadahnya ibadah badan dulu. Iya. Habis ibadah badan baru ibadah harta, yaitu zakat. Nah setelah itu yang kelima baru ibadah dua-duanya, yaitu ibadah badan dan juga ibadah harta. Ketika sa'i nanti, ini juga badan. Cuma hati kita harus senantiasa, hati kita harus benar-benar dihadirkan kepada Allah. Seolah-olah ini kita sedang berada di pintunya Allah, dan kita penuh harap. Dari sofa kemudian kita ke Marwah, berharap diterima enggak ya saya datang kepada Tuhan saya. Pindah lagi ke Marwah lagi, ke sofa lagi, diterima enggak ya kira-kira. Lari lagi ke sana, ya Allah masa iya saya nggak terima. Balik lagi ke sofa lagi, masa iya saya nggak diterima ya Allah sebagai hambamu. Itu harus ditanamkan dalam hati kita. Yang sa'i bukan badannya, tapi yang sa'i adalah hatinya. Badannya ya tentu sebagai syarat dan rukun yang bisa diukur secara formal, tapi hatinya jangan ketinggalan. Hati kita harus benar-benar merasakan bahwa kita sedang berlarian, kita sedang ajak ijik, kita sedang mondar-mandir di pintunya Allah, mengharap rahmat dan ampunan Allah. Sampai yang kelima, balik lagi kita ke sofa, kira-kira diampuni ya enggak saya, ya Allah saya diampuni apa enggak, balik lagi ke Marwah. Dan begitu terus sampai 7 kali. Pelaksanaan ibadah haji, ya tawaf, kemudian sofa. Pelaksanaan ibadah umroh, tawaf, sofa, kemudian tahallul. Kalau haji lebih lengkap lagi, ada wukuf, kemudian ada lempar jamarat. Ini semua sebenarnya adalah pelaksanaan ibadah badan yang harus dilengkapi dengan hati. Hati kita harus benar-benar hadir di hadapan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, menutup pada pembicaraan malam hari ini sampai selesai pelaksanaan umroh di Mekah nanti, 1 kali, 2 kali, ya 3 kali atau 5 kali misalnya sesamin, kuat badannya, orang masih muda sih dia mah. Pak Hamzah juga masih muda, bisa 5 kali. Jangan lupa ke Madinah. Kata Rasulullah SAW, man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Orang yang datang mengunjungi Baitullah tapi enggak sowan kepada aku, maka dia anti sama aku. Ziarahi Nabi, ziarah ke kubur Rasul, ya ziarah ke kubur Rasul. Dan justru yang menjadikan mulia Masjid Nabawi adalah jasad mulia Rasulullah. Yang menjadikan mulia kota Madinah adalah jasad mulia Rasulullah. Jadi bukan sekedar Masjid Nabawinya yang kita ziarahi. Betul, Rasulullah SAW menyebutkan, janganlah engkau menziarahi tempat-tempat kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini kata Rasulullah, dan Masjid Aqsa. Betul, Rasulullah mengucapkan seperti itu. Tetapi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu bisa mulia ya lantaran Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah nggak menyebutkan seperti itu, nggak bakal jadi mulia. Dan kalau tidak ada jasad Rasulullah yang ada di Madinah, yang ada di Masjid Nabawi, tidak akan mulia. Karenanya memang ziarah kepada Rasulullah, niatnya adalah ziarah kepada Rasulullah, dan itu banyak fadilahnya, Ustaz Amin. Banyak keutamaannya, niat ziarah kepada Rasulullah. Andai kita bawa-bawaan dari sini, bawa semangka, bawa pisang, apalagi yang mau dibawa. Kalau bawa ke rumah saya suka bawa gituan enggak? Bawa apa aja, air gunung dibawa. Pantes gak bawain ke guru gituan? Pantes. Nah kita, andai semua yang kita punya di dunia kita bawain kepada Rasulullah, tidak akan cukup untuk membalas jasa Rasulullah SAW. Lalu kita harus bagaimana? Cukup kita hadir ke Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke makam Rasulullah,
masuk ke satu tempat yang itu juga termasuk area Raudhah dan ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab. Di situ ada 3 jasad mulia. Ada Rasulullah, kemudian di belakangnya ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian di bawahnya Sayyidina Abu Bakar, ini ada Sayyidina Umar. Ucapkan salam itu. Rasulullah jawab tuh Ustaz Hamzah, dijawab oleh Rasulullah salamnya. Kira-kira salamnya Rasulullah sama salamnya Ustaz Rosid itu manjuran mana? Manjuran malaikat ya Rasulullah. Manjuran Rasulullah. Dijawab assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Pak Hamzah. Kata Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Ustaz Amin. Jawab oleh Sayyidina Abu Bakar, jawab oleh Sayyidina Umar. Dijawab itu, artinya didoakan salam, salam sejahtera, selamat nanti sampai di tanah air, bisa bawa, bisa nularin keberkahan buat tetangga-tetangganya. Amin. Ziarah kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Kita bisa kenal Allah, kita bisa tahu sifat-sifat sempurnanya Allah, bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu qidam, bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadits, beda dengan makhluk. Itu yang mengajarkan ya Rasulullah. Ini akidah. Ibadahnya kita madhab kiblat, sebelumnya wudu, nutup aurat dulu, yaitu ngikut Rasulullah, bukan ngikutin guru kita. Guru kita ya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, terus sampai dari sahabat-sahabat dari Rasulullah. Dan ini 2 rakaat aja khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat aja lebih bagus, lebih tinggi nilainya dibanding dunia seisinya. Makanya kita mau bawa semangka, ya semangka, mau bawa pisang ke sono, nggak cukup. Seluruh dunia isinya kita persembahkan kepada Rasulullah, itu nggak akan cukup. Tapi cukuplah hadirkan badan kita di sana dan hadirkan hati kita di sana. Karena Rasulullah yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang memperkenalkan kita kepada ajaran agama, yaitu ajaran Islam ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ajaran Islam adalah ajaran yang benar-benar banyak mukjizat dan banyak rahasianya. Banyak rahasianya, berbagai macam ibadah yang ada, yang kita laksanakan, ini semuanya pasti mengandung rahasia. Rahasianya banyak sekali. Belum lagi ibadah yang barusan kita bahas, ibadah umroh. Hadirkan hati kita ketika kita sampai ke Masjid Nabawi. Bayangkan bahwa dulu Rasulullah menginjakkan telapak kaki mulianya di tanah itu. Bayangkan bahwa dulu Rasulullah duduk di situ bersama para sahabat-sahabatnya yang kemudian mengajarkan Islam. Sahabat-sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya. Hadirkan di situ. Saya yakin kalau jamaah umroh, jamaah haji itu menghadirkan perasaan ini, nggak bakal ada yang bisa selfie di makam Rasulullah. Nggak akan bisa. Karena bagaimana mungkin kita minta selfie sementara hati kita lagi rindu banget, dan kita ketemu dengan kekasih kita. Bodoh amat kalau sama orang, nggak status, bodoh amat. Kalau namanya udah cinta, nggak bakal mikirin status. Orang kalau cinta masih dipasang status, berarti belum cinta benar-benar. Itu berarti dia pengen orang tahu. Sebab yang namanya cinta itu nggak perlu pengakuan orang lain, cukup antara yang dikasihi dan pecintanya yang tahu. Berdua aja udah cukup, Pak. Berdua aja udah cukup, Bu. Nggak perlu dipasang di Facebook, dipasang di status, nggak perlu. Kalau masih begitu berarti masih pengen dilihat orang. Padahal kekasih dan pecintanya ini cukup berdua saja. Hadirkan hati kita ketika sampai di tanah Madinah. Lebih dalam lagi ketika kita masuk Masjid Nabawi. Lebih dalam lagi ketika kita ada di area di depan makam Rasulullah. Hadirkan hati kita bahwa kita di situ menghadap kepada orang yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang memperkenalkan kita agama Islam.
yang memperkenalkan kita bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua, kepada anak, kepada seluruh manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimahullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentunya permohonan dan juga harapan mudah-mudahan umroh yang akan dilaksanakan oleh Pak Hamzah dan Ustaz Amin ini adalah umroh yang mabrurah. Allah berikan keberkahan sepulangnya dari umroh, dan juga kita yang hadir di sini insya Allah juga akan mendapatkan keluberan berkahnya juga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang penting sekarang menabung. Niat doang, kalau nggak nabung ya bisa sih bisa. Ya tapi yang penting nabung, nyicil, insya Allah nanti kita berangkat semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mari sama-sama kita bacakan doa, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam perjalanan umrohnya, dan juga setiap segala kebaikan, segala harapan yang kita inginkan pada malam hari ini untuk Pak Hamzah dan juga Ustaz Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin, wa nas'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'inuka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasulka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala aqibatahu rusyda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjahu hajjan mabrura, wa sa'yahu sa'yan mashkura, wa tijaratahu tijaratan lam tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma yassir lana umurana ma'al rahatil qulubina wa abdadina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana, wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih pada menteri kita Dr. Mustafa Haji Mustafa Walidi yang ikut bertasyakur menyampaikan mau'izatul hasanah bekal buat guru kita dan Bapak Hamzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.